Arus perkembangan teknologi yang kian semakin pesat, kini menjadi suatu sarana untuk membenahi ketertinggalan, memperbaharui sistem, serta memberi peningkatan dalam berbagai aspek kehidupan. Bagi organisasi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi merupakan sebuah inovasi atau terobosan baru untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Maedi dan Fartas menjelaskan bahwa dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat mengubah cara organisasi dalam menjalankan kegiatan mereka, memberikan kontribusi terhadap perubahan struktur dan fungsi serta meningkatkan kinerja dan efektivitas. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang saat ini banyak dikembangkan dan digunakan oleh berbagai organisasi adalah Electronic Human Resource Management. Marler dan Fisher menjelaskan bahwa IHRM merupakan seperangkat pola yang digunakan untuk mengelola sumber daya manusia dalam organisasi dengan menciptakan keunggulan kompetitif serta mewujudkan tujuan organisasi. Penerapan IHRM memberikan manfaat positif bagi organisasi. IHRM membantu karyawan untuk mengejar ketinggalan dalam pekerjaan sehari-hari, menyediakan fungsi sumber daya manusia dengan kesempatan membuat jalan baru untuk berkontribusi terhadap efektivitas organisasi melalui cara-cara seperti manajemen pengetahuan dan penciptaan modal intelektual dan sosial. Kehadiran IHRM mempermudah karyawan untuk mengakses informasi mengenai tugas dan kewajiban mereka, serta mengakses data dan memproses data yang berhubungan dengan data-data pribadi, seperti informasi mengenai gaji, data pribadi karyawan, manajemen kinerja, pelatihan, rekrutmen, dan lainnya. Dengan melihat berbagai manfaat, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan IHRM memberikan kemudahan dalam proses bisnis, peningkatan arus informasi dan kinerja organisasi, manajemen yang terpusat, mengoptimalkan pengembangan dan produktivitas sumber daya manusia, serta meningkatkan kepuasan karyawan. IHRM membantu organisasi dalam mengelola sumber daya manusia yang dimiliki, serta memberikan nilai tambah bagi peran sumber daya manusia dalam organisasi yang pastinya berpengaruh terhadap keunggulan kompetitif organisasi atau perusahaan. Jenis-jenis IHRM yang pertama, operasional IHRM, berkaitan dengan kegiatan dasar Human Resource Management untuk fungsi administrasi dan informasi. Kedua, relational IHRM, berkaitan dengan kegiatan dasar Human Resource Management untuk mendukung proses bisnis. Ketiga, transformasional IHRM, berkaitan dengan kegiatan Human Resource Management strategis. Sekalipun penerapan IHRM memberikan manfaat bagi organisasi, namun jika tidak direncanakan dengan baik serta diterapkan dengan bijaksana, hal ini justru akan menimbulkan permasalahan bagi organisasi.
Manivianan menemukan adanya hambatan dalam penerapan IHRM berupa hambatan teknis yang meliputi jaringan internet, desain aplikasi, serta tingkat kerumitan mengoperasikan aplikasi dan kuatnya budaya tradisional dalam melaksanakan tugas. Patil menjelaskan bahwa masalah atau dampak negatif dalam penerapan IHRM oleh organisasi disebabkan oleh kurangnya sosialisasi penggunaan yang berdampak pada pengetahuan personal, ukuran dan fasilitas organisasi yang tidak memadai untuk mengimplementasikan IHRM, dukungan dan persepsi dari rekan kerja. Erdo dan Essen menyatakan yakni kerahasiaan data, di mana dalam IHRM memungkinkan karyawan untuk mengirimkan dan mengambil data serta informasi mereka secara elektronik, sehingga dibutuhkannya kemampuan aplikasi yang mampu menjaga kerahasiaan data-data tersebut. Kita masuk dalam penjelasan e-training. E-training adalah bagian dari e-learning berupa kumpulan dokumen training seperti konten, kurikulum, dan instructional design yang digunakan untuk membantu PTK mencapai tujuan pembelajaran guna meningkatkan kecakapan dan kinerja. Secara teknis, e-training disampaikan melalui elektronis berupa lisan, tulisan, ilustrasi, animasi, video, atau kombinasi dari semua itu. Pelaksanaannya didukung oleh jasa elektronis seperti komputer, internet, dan telepon. Karakteristik yang pertama, memanfaatkan jasa teknologi elektronik. Kedua, memanfaatkan keunggulan komputer. Ketiga, menggunakan bahan ajar yang bersifat mandiri. Keempat, memanfaatkan jadwal pembelajaran, kurikulum, hasil kemajuan belajar, dan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pendidikan dapat dilihat setiap saat di komputer. E-learning sendiri adalah hasil nyata untuk sebuah kemajuan pada bidang teknologi yang sangat bermanfaat. Salah satunya untuk mendukung proses pelatihan tenaga kerja atau karyawan sebuah perusahaan. E-learning bisa semaksimal mungkin diaplikasikan secara langsung untuk mengembangkan sumber daya manusia yang dimiliki oleh sebuah perusahaan yang membutuhkan model pengajaran dalam skala yang cukup besar. Kelebihannya yaitu lebih mudah diserap karena menggunakan fasilitas multimedia berupa gambar, teks, animasi, suara, serta video. Pembelajaran secara kontinu, materi yang dibagikan bisa dibaca berulang kali baik dalam bentuk dokumen, data, atau video, sehingga kapan saja dirasa perlu akan lebih mudah tanpa harus membawa modul pelatihan yang berat kemana-mana. Jauh lebih efektif dalam biaya karena tidak perlu mengeluarkan biaya tempat training, biaya instruktur, konsumsi, transportasi, dan lain-lain. Yang dalam satu kali training itu bisa menghabiskan biaya puluhan hingga ratusan juta. Jumlahnya bisa sampai ribuan orang. Berapa jadi total biayanya jika mereka mengikuti training secara langsung? Sedangkan jika menggunakan e-learning, maka yang dibutuhkan hanya server atau pusat saja. Kemudian semua karyawan bisa mendapatkan materi pada email pribadi mereka pada saat bersamaan dari berbagai tempat yang berbeda-beda tanpa ada tambahan biaya apapun. Kekurangannya yaitu kurangnya interaksi antara pengajar dan pelajar atau bahkan sesama pelajar, kurangnya penguasaan bahasa komputer, dan kurangnya sumber daya manusia yang menguasai internet.